kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu
Terlebih kami bisa melayani Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi Roh Kudus membawa kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan memberikan waktu, tubuh, jiwa dan roh kami sementara Tuhan untuk istirahat dari segala Tuhan kesibukan kami. Dan kami mau Tuhan sabat bersama Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus. Tuhan, Engkau memberkati ibadah raya kami Tuhan. Dengan pertolongan Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Kiranya kami percaya hadirat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu melawat setiap kami yang hadir. Tuhan, baik yang melayani, baik yang jemaat, semuanya diberkati dalam ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap kami yang akan melayani, Tuhan, dalam musik, WR, sound system, multimedia, aser, terlebih pemberitaan firman Tuhan yang sudah Kau kirimkan hamba-Mu Tuhan dari Malang Tuhan sampai tiba ke Pasuruan dengan selamat. Kami percaya Tuhan Kau pakai kami Tuhan semuanya. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terlebih dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami Tuhan. Tuhan, kalau ada perkara-perkara yang tidak benar, yang dari pihak kami Tuhan, terlebih dahulu kami minta ampun yang daripada-Mu Tuhan. Persiapkan kami, terlebih para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, supaya kami melayani dengan hati yang benar, tulus, hidup berkenan, kudus dan Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kami membawa api Roh Kudus, bukan api yang asing. Di dalam nama Tuhan Yesus, di atas mezbah Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pelayanan kami ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat yang daripada Engkau. Kami serahkan setiap alat-alat yang kami pakai di dalam nama Tuhan Yesus, baik listrik, baik musik, alat sound system, multimedia dan segalanya. Tuhan, tutup dan bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya tidak ada satupun kuasa iblis yang dapat mengganggu dan merintangi kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Kami hancurkan setiap roh-roh pengganggu, setiap roh, Tuhan, kritik, setiap roh ngantuk, setiap roh, Tuhan, kuasa-kuasa apapun, kuasa serangan iblis. Kami hancurkan, kami minta darah Yesus menutup, membungkus, sapu bersih setiap Tuhan pengganggu-pengganggu dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kuasa Roh Kudus. Kami mengundang kuasa-Mu lawat setiap kami pagi hari ini. Kami mengundang damai sejahtera Tuhan, suasana surga, roh kelemah lembutan untuk menerima firman Tuhan, dan roh perubahan hidup, sehingga hidup kami dalam ibadah ini, Tuhan, diubah jadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami. Kami meteraikan demi nama Bapa, Putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan memberkati kami, baik pemimpin, gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja, sampai jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sama-sama katakan amin. Roh Kudus memberkati. Selamat melayani. Puji Tuhan, terima kasih sudah bisa datang.
bersyukur, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya. Wah, Ko Freddy, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Wah, Berkati. Tuhan, tunggu serah itu, serah. Ya, Tuhan berkati. Semangat sayang. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kasih Tuhan masih ada di tengah kita sampai saat ini, amin. Mari kita mulai ibadah perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Bawa hati kami untuk selalu dekat dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Yesus. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan, selain bawa hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat belas kasihan-Mu, buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi setiap kami, Yesus. Tuhan, kami datang di sini untuk memuji muliakan Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami mohon Tuhan agar firman Roh-Mu, hadirat-Mu yang kudus, memenuhi ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Memang Kau saja Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Ini hati kami Yesus. Tiada ingin dari ibadah terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Ku datang dalam syukur-Ku.
Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Menyembahmu, bila Tuhanku,
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat ajaib. Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita.
membuat mujizat sejati dari Bapa. Hebatnya tanganku dan hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Dialah kelemahanku, sempurna yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Pegang hidupku yang buka jalan bagiku, Kau perbuat mujizat sejati. Buka jalan bagiku,
seperti Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup Yesus Masya, kekuatan pengharapan kami siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Selamat pagi, kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Bisa kayakan langsung slide yang pertama. Kerinduan setiap jemaat Tuhan dan tentu saja kerinduan Tuhan adalah hidup seperti Kristus. Ending kekristenan hanya satu, hidupnya seperti Kristus hidup. Kita boleh aktivis gereja, kita boleh melayani Tuhan dengan jerih payah kita, tetapi kalau hidup kita tidak seperti Kristus, apalah artinya? Baik, kita buka di dalam Amsal 35, kita akan baca sama-sama. Bisa dilihat dan dibaca ya di depan. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Katakan amin. Amin. Jadi tema kita hari ini adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Di dalam seluruh Bible Alkitab kita selalu Tuhan inginkan segenap hati. Sekali lagi ya, Tuhan tidak ingin kita setengah-setengah. Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggikan, tidak ingin kita hidup dengan kita hanya setengah-setengahnya. Makanya dikatakan kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Segenap. Jadi kalau hari ini kita masih setengah-setengah itu Tuhan, mulai kita harus hidup kita berkenan dan segenap hati kita, totalitas hidup kita kepada Tuhan saja. Dari ayat tadi, next ada 2 hal. Percaya pada Tuhan dan segenap hati dan tidak bersandar, tidak mengandalkan pikiran atau logika. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Kita akan lihat nanti firman Tuhan melampaui segala akal pikiran kita. Makanya hidup kekristenan kita adalah hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan yang lain. Kita akan lihat 3 makna dari percaya Tuhan dan segenap hati dan tidak mengalami pikiran. Yang pertama, arti dari ayat ini adalah kita berserah sepenuh-penuhnya. Berserah sepenuh-penuhnya artinya kita harus totalitas menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya, tidak ada ruang untuk kita bertindak sendiri. Tidak ada ruang sedikit untuk kita berpikir sendiri karena kita sudah berserah. Aku berserah kepada Yesus Juru Selamat kita. Artinya totalitas hidup kita adalah tangan Tuhan. Ciri khas orang yang tidak berserah sepenuhnya, hanya berserah separuh. Mungkin kita berkisah sudah berserah sepenuhnya Tuhan dan kita akan buktikan. Orang yang tidak berserah sepenuhnya punya ciri suka protes. Lagi ya, hanya orang yang berserah sepenuhnya yang dia lihat. Bahasa Alkitab adalah jadilah kehendakmu. Itu bahasa berserah sepenuhnya. Orang yang tidak berserah sepenuhnya adalah orang yang suka protes. Tampaknya berserah, tampaknya terserah, ternyata kok protes. Dulu saya pelayanan bersama istri kemanapun, keluar kota. Biasanya ketika kita pulang dari pelayanan, karena hari Minggu capek, terus kita cari makan di luar. Kemudian saya tanya istri saya, "Nah, habis ini kita makan apa?" Ini istri saya ya, bukan istri yang di sini. Dia katakan terserah apa, namanya terserah apa. Oke.
kita cari stick. Nah, wah, stick. Minggu lalu sudah stick. Nah, mulai protes. Saya bingung, katanya terserah. Tapi setelah saya usulkan, diprotes. Yang udah kalau nggak mau stick, lama kita nggak sate kambing, kulit kambing. Walaupun kita jarang-jarang, kita ke cari sate atau kulit kambing. Pak, males itu mau Pak Dokter, kok nggak tahu Pak Lu di lapangannya. Istri saya dari lulusan ekonomi, asli dokter, jadi beda. Tapi kadang saya berpikir katanya terserah. Tapi setelah saya usulkan, akhirnya diprotes. Ya baik Pak, nggak usah kolesterol, kita lalapan aja, cari lakukan aman. Model desoan dalam tadi tak kini Pak. Loh ya apa? Ya. Ada aja alasannya. Ketika saya melihat hal ini, saya pikir saya dulu juga seperti ini. Tampaknya kita berserah sepenuhnya pada Tuhan, tetapi pada kenyataannya ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita protes. Ini saya alami ya. Saya ini dari 4 bersaudara, dari keluarga baru. Kayak orang tua saya waktu saya sudah dipanggil Tuhan, jadi seorang gembala sidang di Kota Malang, dan saudara saya, om saya, sepupu saya, kakak saya, semuanya jadi gembala di Kota Baru, di Medan, di berbagai tempat Bogor ada. Saya sendiri yang lebih ya. Kita dari keluarga Tuhan sejak kecil dididik untuk berdoa melayani Tuhan, aktivis gereja luar biasa. 4 bersaudara, 1 sekarang ada di Amerika, 2 di Bandung, 3 ini saya ceritakan ketika saya sendiri yang menolak. Setiap ibadah saya datang, walaupun waktu itu masih SMP SMA, bahkan kawan wanita saya datang. Loh, komentar kok usah kok ditanya, selama ini kita doa pagi nggak ada bonusnya. Bebas suci apa hati? Doa malam mesbah keluarga. Namanya keluarga Tuhan, nggak ada cacatnya. Tapi satu ketika yang terjadi, kakak saya nomor 3 laki-laki sakit kita berdoa dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Yang terjadi apa? Meninggal. Wah, protes rasanya. Saya katakan kalau lain ditolong, saya enggak. Orang yang kalau lain ditolong, saya juga, saya enggak. Tapi saya nggak mundur dari pelayanan, saya tetap melayani Tuhan, aktivis, seperti orang yang munafik. Ketika orang mengatakan bersukacitalah, sukacita gini, nggak bisa. Tuhan, kau salah. Harusnya yang kau panggil bukan kakak saya. Itu waktu itu masih punya anak kecil. Kau yang panggil mereka yang bolos ke gereja Tuhan, yang tidak pernah melayani, yang tidak pernah berdoa, yang ke gereja rapotnya merah semua, Natal dan Paskah yang datang. Harusnya itu yang kau panggil. Aku sudah punya iman. Dia sembuh yang terjadi, dia meninggal. Apa enggak proteslah saya. Katanya berserah. Katanya berserah sama Tuhan, tetapi ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, mulailah kita enggak terima, protes. Bahasa Alkitabnya protes apa? Bersungut. Maka selalu saya katakan pada banyak jemaat, jangan jadi Kristen lele, langsung mute, akeh ya. Hari ada orang Kristen suka bersungut, bertobat. Lebih baik kita ambil satu pilihan apa? Bersyukur. Walaupun kita tidak mengerti apa yang kita alami. Saya mengalami ini dan saya tidak mau protes lagi. Kenapa? Tuhan Yesus adalah kebenaran. Artinya apa yang dia kerjakan, apa yang dia putuskan dalam hidup kita adalah benar adanya. Dia tidak pernah salah. Walaupun secara manusia sulit kita terima, kita tidak mengerti. Tapi satu saat kita akan mengerti rencananya bagi kita. Kalau saya pegang saja terlalu panjang, tetapi
dan berserah berhidup kepada Tuhan tanpa protes lagi. Dan saya alami, keluarga saya alami tidak baik. Orang yang protes tidak lain tidak bukan adalah menyalahkan Tuhan. Lanjut. Orang yang protes menyalahkan. Kita lihat kota-kota besar yang demo hampir tiap hari, demo kebijakan, berarti dia menyalahkan pemerintah. Jadi kalau protes pasti menyalahkan yang diprotes. Orang Israel mengalami hal ini. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini Musa terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Orang Israel protes. Tidak ada air, protes. Tidak ada makanan, protes. Diberi makanan, mana protes juga, mana dagingnya, serba protes. Masa katakan serba bersungut-sungut. Perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian pada gurun isinya bersungut-sungut. Padahal mereka dipimpin Tuhan yang alat yang api yang tidak pernah belajar dari hidup mereka. Protes menyalahkan pemimpinnya. Saya dulu siap kita jadi orang Kristen, berhenti bersungut-sungut, berhenti protes. Apapun yang kita alami itu tidak baik yang Tuhan tahu atas diri kita. Ambil sikap bersyukur. Kita nyanyi lagu sekali minggu dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jangan lupa biarlah nama Tuhan diprotes, dipuji, disyukuri. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Yang salah itu kita yang tidak mengerti rencana Tuhan. Orang percaya Tuhan yang senang hati dan tidak dalam pikiran, dia punya satu jiwa bersyukur karena dia berserah pada Tuhan. Yang kedua, arti dari percaya dan senang hati adalah menyingkirkan logika kita. Next. Kita punya akal, kita punya pikiran. Kalau ikut Tuhan Yesus, berbicara soal iman, pikiran logika itu harus kita taruh dulu. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Otoritas hidup kita adalah firman Tuhan, bukan logika kita. Orang yang tidak atau sering menggunakan logika, dia punya satu ciri. Sering menggunakan akal. Dia sering berargumen, berdebat. Apa bedanya dengan yang tadi? Mirip tapi beda. Kalau protes itu menyalahkan Tuhan, kalau berargumen membenarkan diri sendiri, membenarkan apa yang kita terima kita alami. Mirip tapi beda. Suka berargumen. Orang suka berargumen selalu memberikan fakta, memberikan hal-hal yang real, fakta dan fakta. Dan kita percaya fakta itu selalu benar. Ya, kalau di sana ada fakta, orang sakit, ya betul memang sakit. Orang mati, ya betul orang mati. Dan orang yang selalu pakai logika dan akalnya selalu memberikan fakta. Ini dia. Saya ingin kasih wasiat kita, yang wasiat kita. Tuhan tidak perlu fakta-fakta yang kita sudah. Tuhan yang perlu iman dan iman. Hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tuhan, dia sudah 4 hari mati. Lazarus mati, keluarga dan orang-orang itu memberikan faktanya. Dia sudah 4 hari mati. Tuhan di sini cuma ada 5 roti 2 ikan, memberikan fakta. Dia sudah matanya tidak bisa melihat sejak lahir, memberikan fakta. Tuhan utang kuat, Tuhan. Tuhan sakit itu nggak sembuh-sembuh, nggak waras-waras. Sudah didoakan berkali-kali. Ini kita menyodorkan fakta
bersandar pada fakta yang ada, bersandar pada firman Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu fakta, yang Tuhan inginkan adalah iman. Saya ini suatu ketika diuji oleh Tuhan. Dan hari itu saya tahu betul-betul logika akal saya itu tidak paham. Suatu ketika ada seorang ibu muda usia 35 tahun datang kepada saya dengan benjolan di tangan kanannya, tumor jinak. Kalau ada dokter sini atau para medis sini pasti tahu ya, adeoma sebesar telur dari ayam kampung, nggak besar sebesar itu, tetapi ketika tangannya digerakkan mulai sakit. Dia anak Tuhan, rasa tangannya dia bekerja salah satu gereja. Dia datang kepada saya di antara beberapa keluarganya, dia ngomong seperti ini, dokter, saya ingin tumor saya ini hilang, tetapi saya tidak ingin kena pisau bedah, saya tidak ingin operasi. Dia kata saya, masalahnya saya jadi hamba Tuhan dan saya juga jadi dokter. Ini enggak, kira-kira ya apa saya jawab. Sebagai dokter saya ngomong, ibu ini harus dioperasi sebagai hamba Tuhan. Ibu, ayo kita doakan. Dari mana Bapak? Kalau pakai logika, bisa pilih operasi, selesai kan? Bukan operasi besar. Kalau berdoa dalam nama Yesus sembuh, kalau jangan sembuh. Tapi kalau sembuh pun tunggu waktu Tuhan. Dia nggak harus sembuh, dia nggak besok, setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak pernah tahu Tuhan dia kata. Kesuai. Tapi kalau dioperasi, hilang. Betul ya? Kalau saya dari jadi dokter bapak bingung. Hari itu saya bingung. Kemudian dia ngomong, saya pokoknya nggak mau dioperasi, hanya percaya Yesus sembuhkan saya dengan mujizat Yesus tetap sama saya aminkan. Amin Bu. Lalu bagaimana dokter? Ya operasi. Lu geledek aja untuk operasi dokter. Loh, karena ibu sudah datang ke saya, kecuali ibu datang ke saya, saya di gereja. Padahal satu dua ya, bapak tuanya manapun juga. Akhirnya nggak ada titik temu. Dia pulang. Sama nanti kalau ada sesuatu itu kembali. Saya sudah lupa 1,5 bulan dia lagi. Saya lupa waktu itu ketika saya lihat rekam medisnya. Ini yang dulu ada tulisan. Itu bagaimana? Apakah sudah operasi di rumah sakit lain? Enggak, ini masih ada. Tapi saya tetap percaya ini pasti Tuhan sembuhkan. Ketika dia melakukan itu sangat betul. Langsung saya operasi itu Tuhan bisa pakai dokter dulu. Saya sambil jalan tengah ya. Tuhan bisa pakai dokter dulu. Tapi saya nggak mau bisa imannya kuat. Tapi secara akal, secara logika saya pakai akal saya. Untuk saya katakan ibu harus operasi. Ini operasi kecil biasa, tapi saya nggak takut, tapi saya nggak mau. Ya kok caranya nggak ada orang seperti itu. Lalu terus ibu datang lagi ke sini. Kenapa? Kan dulu sudah datang kedua kali, tetap seperti itu. Saya disuruh ya, suami dan saudara itu pesanan dokter operasi beres pulang selesai ingat lek coba suwe ya sembuh. Kalau nggak sembuh ya kita percaya Tuhan sanggup sembuhkan, kita percaya kuasa Tuhan tetap sama, tapi Tuhan bisa pakai dokter lah, ada angin segar saja dulu. Akhirnya waktu itu dia katakan wes terserah dokter. Wah, kalau terserah dokter saya pakai jurus. Baik kita berdoa, tapi tetap kita akan lakukan operasi. Kita berdoa, kemudian kita ambil dibersihkan dulu pakai desinfektan, baru kita ambil obat bius, anestesi lokal, dan kita lanjutkan di lokasi karena pakai bius lokal. Biasanya setelah bius kurang lebih minggu 5-10 menit baru dilakukan operasi pisau mulai digunakan. Setelah 5 menit sudah tahu terjadi. Saya sudah ngambil pisau bedah, saya mau ngiris ini, nggak ada. Tumor itu nggak ada. Cari-cari nggak ada. Kemudian saya bingung, saya tanya ibu, coba ibu Dewi yang boleh ibu, sopo ngerti aku nggak, aku ibu yang tahu. Ya, jawabannya apa?
Wah, terima kasih dokter sudah ngoperasi. Sopo sih ngoperasi? Kan bukan saya. Loh, saya belum terima kisah bedah, ini kisah bedah saya masih bersih, nggak ada darahnya. Hari itu juga bukan cuma dia yang kaget, saya juga kaget. Memang tidak semua seperti itu, tapi itu mengajar saya bagaimana iman ibu ini membuat ilmu saya nggak laku. Ibu dokter nggak payah, ada sini yang insinyur, itu Tuhan nggak payah. Orang ahli ekonomi, itu Tuhan nggak payah. Itu betul. Ahli matematika mana ada 5.000 orang di marah itu nggak tahu. Makanya di dalam kepesenan mujizat itu terjadi. Mujizat itu melampaui segala pikiran kita. Jadi saat alam tidak sama menyakiti, bersyukur dan tidak bersyukur. Saya bersyukur melihat kemuliaan itu dinyatakan. Orang yang tidak mengandalkan logika, lagi dia mengandalkan imannya. Dia tidak mengandalkan fakta. Lukas 5:5. Simon Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa." Simon Petrus memberikan fakta. "Semalaman Guru, Rabi, semalaman aku nangkap ikan wader aja oleh itu." Ikan kecil bebas tidak oleh. Tetapi karena engkau menyuruhnya, karena firman-Mu, dan aku berdiri di atas firman-Mu, aku akan taat. Mujizat terjadi. Hari ini kita belajar lagi besar sepenuhnya, artinya firman Tuhan jadi otoritas penuh atas hidup kita. Yang ketiga, arti dari percaya Tuhan sebagai hati dan tidak melalui pikiran, fokusnya tetap Tuhan. Ketika fokus kita tetap Tuhan, maka yang lain tidak ada artinya. Saya ulangi lagi ya. Kalau fokus kita hanya pada Tuhan, maka yang tidak kita ingat tidak ada artinya. Kalau fokus saya hanya pada keyboard, fokus pada sahabat keyboard saja, maka kita dan drumnya tidak ada artinya. Akan kabur. Kalau fokus semua pada Tuhan Yesus, maka masalahnya tidak akan dapat. Waktu itu fakta. Persoalan tidak akan menjadi besar karena Yesus kita yang kita sembah lebih besar. Pandang Yesus saja. Saya udah pemain musik kembali ke depan BR. Saya nyanyi untuk mengatakan ini. Orang yang fokusnya bukan pada Tuhan Yesus, fokusnya bukan pada Tuhan, lebih memperhatikan masalahnya. Awal lagi ya. Kenapa orang Kristen khawatir takut? Orang khawatir takut cemas juga karena dia melihat masalahnya, bukan melihat Yesus. Kalau kita hanya melihat Yesus, tidak tiba lagi. Melihat Yesus tidak khawatir lagi. Tapi kalau lihat masalah, khawatir. Saya ini lihat Yesus, kalau di gereja ada pujian, ada firman, khawatir. Tapi setelah keluar gereja, belum masalah lagi, khawatir lagi. Makanya ya Yesus bukan cuma di gereja, pada Yesus bukan cuma di gereja, tapi setelah kita keluar aktivitas harian kita, pada Yesus saja. Amen. Jadi ketika dirasa depan angin, waktu lahir dari mereka dilapis desa dia lalu Tuhan menolak. Petrus awalnya melihat Yesus, tetapi ketika ada angin, mulai fokusnya bukan pada Yesus, mulai dia bergerak. Hari ini kalau ada yang mulai bergerak, kembali fokus pada Yesus. Saya menuntut Gembala untuk memimpin kita dan firman Kudus. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, singkirkan logika kita dan fokus tetap pada Tuhan. Dan saya tetap berhasil kita bahwa Yesus kita yang ajar, Yesus kita yang besar, lebih dari segala-galanya. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Kali Yesus tetap Yesus. Percaya Yesus dalam hati, jangan setengah-setengah. Mujizat tetap terjadi. Haleluya.
lumpuh, tidak bisa bergerak, ya dok ya? Iya. Ya, tidak bisa bergerak, ya hanya di tempat tidur. Sudah berapa lama dok? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Dan dokter Vito dalam keadaan seperti ini tetap melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan untuk Amin. Tuhan. Pelayanannya pada pagi hari ini. Kita akan pujikan satu pujian betapa besar kasih Tuhan. Amin.
supaya kita makan dan minum tubuh darah Kristus dengan hidup beres di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak bereskan, kita akan makan dan minum ini perlu hidup kita, hati kita dibereskan. Kalau ada mungkin orang yang mengganjal di hati kita, ada di samping kita mungkin suami atau istri, kita maaf, bereskan terlebih dahulu. Anak-anak dengan orang tua juga bereskan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, minta supaya kita dilayakkan untuk makan dan minum perjamuan. Sudah? Siapa yang sudah membereskan diri, silakan bangkit. Kita akan sama-sama masuk dalam perjalanan Tuhan. Angkat roti ini lebih tinggi di atas kepala kita. Pandang korban Kristus di kayu salib. Pada malam perjamuan kudus, di mana Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ingatlah dan lakukanlah ini menjadi korban peringatan bagimu, bahwa melalui tubuh Kristus yang terpecah-pecah, bukankah masalah, penyakit, segala kelemahan kita sudah dipecahkan oleh Yesus, dibereskan oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus, dan Dia memberikan jaminan atas hidup saya dan kita semua, bahwa melalui tubuhnya, darahnya, bilurnya, segala penyakitku sudah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi dari kepala kita ini adalah tubuh Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Amin. Tubuhnya Yesus dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita angkat roti ini dan anggur ini lebih tinggi di atas kepala kita. Malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil cawan itu dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang tercurah bagimu, dan lakukanlah, ingatlah korban Kristus di kayu salib, darahnya yang tercurah bagi kita, menebus setiap dosa-dosa. Amin. Dan oleh darah Yesus, DNA kita diubah jadi anak-anak Bapa di surga. Amin. Engkau dan saya mewarisi kerajaan surga di bumi ini juga di surga. Dan siapa yang percaya pagi hari ini dengan iman, bukankah anggur yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita ini adalah darahnya Yesus? Amin. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus ini. Pasca Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Pada pagi hari
dan syukur. Kami percaya melalui tubuh darah Kristus, hidup kami dilepaskan, hidup kami dibahagiakan. Dan kalau Yesus memerdekakan, maka hidupmu benar-benar berbeda. DNA kami punya sifat-sifat ilahi. Kami punya buah-buah roh. Ada karunia-karunia roh yang menyertai pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau doakan pada pagi hari ini, yang sakit oleh bilur-bilurnya, engkau disembuhkan. Tidak ada penyakit dalam tubuhmu dan tubuhku. Darahnya Yesus sudah menembus penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Darahnya sudah menembus setiap kejahatan kita, dan oleh tubuh Kristus firman-Nya itu hidup dan berkuasa. Yesus katakan, aku datang untuk memberikan kepadamu bukan hidup dalam kemiskinan, bukan hidup dalam kekurangan, tapi di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan diberkati Tuhan, terus bertambah naik dan tidak menjadi turun. Apapun yang kau lakukan, kau perbuat, engkau
Kita dengarkan pengumuman gereja selama seminggu ini, hari Senin sampai hari Sabtu ada doa pagi melalui Zoom jam 5 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut doa pagi bisa menghubungi Bu Rosi. Hari Selasa ada tawa? Ada. Hari Selasa ada tawa jam 10 pagi ya, kumpul di gereja. Hari Selasa sore ada ibadah Japri jam 6 sore. Hari Rabu ibadah pelajaran Alkitab kita jam 6 sore hari Rabu. Hari Sabtu pemuda remaja jam 4:30 sore dan ibadah Yes. Ya. Hari Minggu depan kita akan kembali berkumpul tempat ini jam 8 pagi. Kita akan ibadah raya hari Minggu. Ya. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan dari anak-anak Kids dan Yes. Saya persilahkan kepada anak-anak untuk maju ke depan.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Amin. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau telah memberikan 1 tahun lagi Yes. berobat untuk bisa bersuka cita untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Yes. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Kau berikan. Amin. Terima kasih untuk segala perlindungan yang sudah berikan. Amin. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Yes. Kau berikan. Terima kasih Bapa untuk semua Kau sudah jaga kami semua, jaga juga umat-Mu di sini, Amin. jaga juga keluarganya, anak-anaknya, Yes. semua Kau Amin. jaga. Amin. Amin. Dan Kau selamatkan. Yes. Terima kasih Bapa. Amin. Kiranya saat ini hamba berdoa, turunkanlah berkat hikmat yang luar biasa Amin. berubah, Curahkan berkat hikmat. untuk bisa bersama-sama dengan Ibu Gembala kami, untuk terus melayani Engkau Yes. di tempat ini. Berkati juga pabriknya, berkati keuangannya, berkati ekonominya, berkati semua ya Tuhan. Jadikan semua itu menjadi berhasil, jadikan semua itu menjadi beruntung oleh karena nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk semua jemaat yang di sini, kiranya berkat yang sama juga untuk kita semua yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, Amin. kemenangan dan Amin. kuasa Amin. Amin. hanya bagi Engkau yang hidup di atas tahta, dan bagi Yesus. Yes. Terpuji-puji nama-Mu dulu dan sekarang. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, anak-anak juga silakan kembali. Sudah, mari berdiri lagi. Kita akan menutup ibadah ini, kita akan doa untuk Bapak. Terima kasih untuk ibadah pagi ini Tuhan. Engkau sudah berkata, oh Tuhan, dari awal perkenalan sampai pada akhirnya kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali lagi Tuhan, mengingat korban-Mu di kayu salib, kami boleh bersekutu dengan tubuh darah Kristus. Terima kasih untuk makanan roh kami yang menguatkan saat kami lemah, menghiburkan saat kami susah, dan memberikan kami Tuhan, oh Tuhan, berkat-berkat baik jasmani
pekerjaannya, pelayanannya Tuhan pakai lebih indah melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang terbaik yang diberikan oleh Bapa secara terang, kasih, pengorbanan dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pengajaran dalam pertolongan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk kita semua. Yang percaya dan sudah menerima berkatnya, sama-sama katakan mari maju ke depan. Kasih berkati, haleluya, haleluya, berkati. Oh iya, Pak, tak taruh ini dulu. Iya, dan berkati.
Gak cukup lah ditaruh kita. Kalau white video ini loh bisa dibuka. Iya bisa iya. Kita mau nanti sama-sama mengucapkan kami keluarga besar GTI Zaitun Pasuruan mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala Tuhan Yesus Apa yang mau enak? Nah, ini apa? Video. Ya. Hitungan. 1, 2, 3. Atasnya kasih sambal saus.